Hai. Hai, welcome back to DTC Dinda Tahir Channel bersama dengan Aldinda, pasangan yang baru melek Dunia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan cerita-cerita sedikit nih tentang kehidupan kita selama ini. Jadi FYI, kalau ada yang belum tahu, kita tuh udah pindah state. Tadinya kita tinggal di New South Wales, terus kemudian kita pindah ke Queensland, tepatnya di Moreton Harbour. Nah itu deket-deket Cairns, deket-deket Innisfail, kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, cari aja di peta, situ ada lengkap. Kenapa kita pindah state? Karena kita kan pemegang work and holiday visa. Nah, untuk bisa memperpanjang work and holiday visa yang tadinya itu berlaku selama 1 tahun, tapi kalau mau memperpanjang ke tahun kedua dan ketiga, kita harus menjalankan beberapa persyaratan nih. Salah satunya adalah bekerja dan mengumpulkan payslip di regional area. Tapi regional areanya juga yang tertentu gitu, teman-teman, yang postcode-nya itu terdaftar di imigrasi Australia ya. Nah, buat yang mau tahu regional area mana aja yang terdaftar, bisa cek di websitenya. Ya, intinya kita hari ini nggak mau bahas itu. Nah, langsung aja. Kan dia setengah-setengah kalau ngomong. Ya. Ya, kita nggak mau ngebahas tentang persyaratan WHV, cara memperpanjangnya gimana, tapi kita mau membahas cara beli mobil di Australia. Kita baru beli mobil. Betul. Jadi setelah beberapa hari kita pindah ke sini, kita membeli mobil nih teman-teman. Karena menurut kita ya, bagi anak-anak WHV untuk punya kendaraan pribadi saat bekerja di farm itu sangat penting. Karena kita ngerasain banget nih teman-teman, kita kerja di daerah yang jauh dari mana-mana, terus gak ada public transportation. Jadi kalau misalkan mau beli groceries, mau jalan-jalan pas libur, itu tuh susah banget ya. Kayak gimana caranya? Kalau di Sydney kan kereta bis banyak gitu. Jadi kita nggak butuh kendaraan pribadi. Tapi kalau di sini, waduh, pusing banget ya kalau nggak punya mobil atau motor ya. Nah, terlepas mau beli kendaraan apa, mobil atau motor tuh terserah kalian. Tapi pastinya, kayaknya rata-rata orang maunya mobil ya. Ya karena harganya nggak beda jauh sama motor, jadi ya better mobil lah. Betul, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Oke, gimana cara kita beli mobil kemarin? Di sini yang bakal banyak ngejelasin si Aldi karena gue nggak ngerti tentang kendaraan duniawi. Jadi pertama yang kita lakukan sebelum beli mobil adalah riset mobilnya. Iya. Kita tentuin budget dulu. Setelah kita tahu budget kita berapa, lalu kita cari mobilnya di Facebook Marketplace sama Gumtree. Itu adalah platform yang biasa dipakai sama anak-anak WHV atau imigran kayak kita untuk mencari mobil second kayak gitu. Betul. Nah, di situ bisa compare harga tuh, bagusan yang ada di Facebook Marketplace atau di Gumtree. Masing-masing punya preferensi ya, tapi kalau kita kebetulan kemarin dapatnya dari Facebook Marketplace karena harganya itu yang paling murah dan sesuai kantong kita lah. Terus masalah harga ya, kemarin kamu bilang ya kalau ternyata lebih murah di Sydney daripada di sini. Jauh lebih murah di Sydney daripada di Innisfail, daerah Innisfail, Moreton Harbour ini. Nah, mungkin karena di sini memang kebutuhan mobil itu sangat tinggi, sangat diperlukan mobil itu, jadi ya otomatis harganya tinggi. Mungkin. Betul, prinsip ekonomi kan, semakin tingginya permintaan, semakin tinggi harga. Seperti itu, pintar sekali diriku. Oke, tapi kita mau kasih tahu dulu nih ke kalian teman-teman, kita kemarin salah langkah. Seharusnya sebelum kita pindah dan bekerja di farm, kita harusnya udah punya mobil duluan. Seharusnya kita beli di Sydney atau di kota besar seperti Cairns gitu. Ya, kemarin kita transit di Cairns. Harusnya kita beli di sana dulu. Harganya jauh lebih murah dibanding di sini. Betul, tapi karena kita bukan mikir sih, kita nggak tahu cara beli mobil gimana. Jadi ya udah, akhirnya kita masuk dulu ke farmnya dan kebetulan ada orang Indonesia di situ. Kita nanya-nanya, oh ternyata begini, barulah kita cari-cari mobil dan beli. Nanti kalau misalkan kamu nonton video ini, mungkin kamu bisa
tahu duluan kan cara beli mobilnya gimana, terus bisa prepare nih beli mobil dulu sebelum masuk ke farm. Benar sekali. Oke, nah itu cara pertama tadi, riset-riset mobilnya cari di marketplace atau di Gumtree. Selanjutnya Adalah yang kedua, kita chat orangnya. Ketika udah menemukan mobilnya, kita chat orangnya untuk inspeksi mobil. Ya sama halnya kayak di Indonesia lah, tapi di Indonesia kita bilangnya survei, di sini kita inspeksi. Kita janjian, lalu kita datang ke tempat janjian itu untuk ngecek mobilnya nih, kondisinya kayak gimana gitu. Betul. Nah, apa aja yang harus dicek? Yang pertama ya pasti kondisi mobil, bodi, mesin, interior, kan. Setelah oke, kayaknya masih layak jalan, lalu kita cek dokumen-dokumennya. Nah, dokumen ini di sini yang urgent itu ada 2 dokumen, yaitu Rego dan RWC. Rego itu registration, RWC ini roadworthy certificate gitu. Jadi surat kelayakan jalan dari bengkel biasanya gitu. Betul. Di sini tuh nggak ada yang namanya STNK sama BPKB ya. Iya. Jadi dokumennya dua itu Rego dan RWC. Sama surat-surat servis gitu juga nggak sih? Ya itu termasuk RWC. Jadi RWC-nya itu dibuktikan dengan, biasanya terserah dia sih, dia mau masih nyimpan bukti-bukti servisnya atau enggak. Biasanya RWC-nya itu kan udah dari bengkel dan didaftarkan kayaknya di inian pemerintah deh, di situs pemerintahnya. Jadi mobil ini udah layak jalan kayak gitu. Nah, kebetulan yang kemarin kita dapat ini, dia itu ngelampirin dari 2018, surat servisnya, kwitansi, pembayarannya semuanya ada, dan kita cek, wah keren juga nih orang dokumentasinya nih gitu. Makanya kayaknya mobilnya sehat gitu. Lengkap banget. Nah, tonton dulu klip ketika kita melakukan inspection. Ini dia nih calon mobil yang mau kita beli, teman-teman. Yang bertugas untuk ngecekin semua kondisi mobilnya itu Aldi, dan kebetulan kali ini kita ditemenin sama teman. Kalau berhubung gue nggak ngerti permobilan, jadi tugasnya videoin aja deh. Tapi yang jelas yang harus dicek banget adalah mesinnya, teman-teman. Pastiin masih dalam kondisi sehat. Ini si Aldi lagi ngecek olinya. Katanya sih kalau olinya warnanya masih coklat, artinya masih bagus. Kalau misalkan warnanya udah hitam, tandanya harus diganti, teman-teman. Air radiator juga perlu dicek. Katanya sih yang bagus pakai air radiator, tapi kalau mobil udah pakai air biasa, wah kudu waspada. Harus bener-bener diperhatiin baik-baik ya, teman-teman. Namanya juga beli mobil bekas, nggak segampang beli mobil baru. Kalau udah puas ngecek mobilnya, saatnya test drive. Nah, test drive ini penting banget ya, teman-teman, karena bener-bener harus dicek dari segi rem, kopling kalau misalkan mobilnya manual, terus gasnya gimana, terus setirnya lurus atau enggak. Kalau misalkan cenderung ke kiri atau ke kanan, setirnya harus dicek lebih lanjut ke bengkel. Oh ya, selama inspection ini pokoknya harus tanya sedetail-detailnya tentang kondisi mobil dan juga track record servisnya ke si penjual biar puas, teman-teman. Oke, teman-teman udah lihat kan ketika kita melakukan inspection, situ bener-bener kita cek satu-satu. Setelah inspection, kita discuss nih kira-kira gimana nih mobilnya, oke enggak, kurangnya di mana. Dan kebetulan kan teman kita kemarin ikut. Kita juga nanya pendapat dia juga lebih ngerti mobil juga kan, karena dia udah ngambil udah lebih lama di sini, dia udah 4 tahunan tinggal di sini. Udah 2 kali ganti kayak gitu. Dan setelah inspeksi, langkah selanjutnya adalah biasanya tuh kita udah kita diskusi dulu, nentuin kira-kira kita nego berapa nih dengan mobil kondisi kayak gitu, harga yang cocok berapa, kita nego lah. Setelah nego kita sampein hasil nego kita ke si penjualnya. Betul, kemarin si penjualnya itu buka harga sebenarnya di 7.000. Ya kan? Terus dia ngiklanin di Facebook. Pertama 7.000, terus sempat drop price jadi 6.500, terus kita inspeksi ada yang kurang bla 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 bla, kita tawar di 5.000 waktu itu. Dan ternyata dia bilang kayaknya nggak bisa kalau 5.000, kalian cari yang lain aja kalau harga segitu. Akhirnya ya udahlah, kita kasih best offer 5.000
5.500 dan akhirnya dia bilang oke, deal. Enggak, awalnya 5.300 dulu. Oh iya, oke. 5.300 dulu, terus dia tetap nggak mau. Akhirnya ya udah kita bilang, ya udah, our last offer is 5.500. If you change your mind, please contact me. Ya. Gitu, kayak gitu. Terus kita kayak udah nanti udahlah, tulus lah, dapat. kita cari yang lain aja gitu. Enggak, ya udah cari yang lain. Akhirnya dia bilang oke, deal. Oke, disitulah. Langsung oke. Nah, selanjutnya tahap apa yang harus dilakukan ketika harganya itu udah deal antara pembeli dan penjual? Lihat klip berikut. Pas udah deal harga, gue sama Aldi janjian lagi nih sama penjualnya, teman-teman. Janjian kali ini kita bermaksud untuk langsung balik nama mobilnya. Jadi kemarin penjualnya tuh nggak mau ngelepas mobilnya kalau belum balik nama. Soalnya kalau di Australia, sistem tilangnya itu adalah online. Jadi kalau misalkan penjualnya tuh ngelepas mobilnya tanpa balik nama dulu, pas gue pakai sama Aldi, terus kita kena tilang, nanti surat tilangnya tuh nyampenya ke rumah dia dan dia yang harus bertanggung jawab. Nah, ini kita udah sampai tujuan nih. Kalau di Indonesia mungkin ini sejenis samsat kali ya. Agak susah sih dijelasin karena di negara kita tuh nggak ada. Yang jelas ini tuh kantor untuk ngurusin surat-surat dan lisensi-lisensi yang berhubungan sama kendaraan. Kalau udah masuk tahap ini dalam beli mobil, penjual dan pembeli harus kesini bareng-bareng. Di dalam kantornya kita harus isi formulir. Isinya tentu aja dengan data-data kita yang valid ya. Di sini ada beberapa formulir, jadi pastiin kamu ngambil formulir yang benar ya, teman-teman. Kalau yang satu ini untuk balik nama kendaraan. Dan berhubung gue sama Aldi belum punya SIM Australia, jadi kita harus bikin CRN. Formulir CRN yang ini, teman-teman. Untuk keterangan lebih lanjut tentang CRN ini, lo bisa cek di Google ya. Gue agak bingung ngejelasinnya karena di Indonesia tuh kita nggak pakai sistem CRN kayak gini. Kalau semua berkas udah diurus, udah deh bisa dipakai mobilnya. Dan prosesnya cepet banget loh. Abis isi form langsung kasih ke petugas yang ada di counter. Dan gak nyampe 10 menit udah selesai prosesnya. Oke, teman-teman, kita juga mau ngasih tahu nih ke kamu kalau misalkan kamu ke Australia terus berencana untuk ngambil mobil, better dari Indonesia udah bikin SIM internasional. Tapi kita kemarin karena waktunya udah mepet dengan keberangkatan, jadi kita nggak sempet bikin SIM internasional itu. Akhirnya ya udah kita datang aja dengan membawa SIM Indonesia kita. Tapi ternyata ada solusinya, teman-teman. Dengan apa? Dengan bikin CRN. Ya, dengan bikin CRN, itu kepanjangan dari Customer Reference Number. Bikinnya di mana? Di TMR, itu kayak dinas perhubungannya di sinilah. Jadi kalau nggak punya SIM internasional atau SIM sini, kita bikin CRN itu dulu dengan mengisi form. Jadi cara bikin CRN itu gimana? Yang pertama kita isi data, pastinya. Isi data segala macam tuh udah termasuk paspor dan lain-lain. Yang kedua, pastinya kita harus masukin alamat dong. Nah, alamat itu harus dibuktikan dengan bank statement, rekening koran ya, rekening koran. Nah, kan di rekening koran tuh ada alamat kita dong, alamat kita yang sedang kita tinggalin di sini. Kalau misalkan kamu bikin CRN di Queensland, ya kamu harus punya alamat di Queensland, kayak gitu. Nah, atau kalau misalkan nggak ada bank statement itu yang pakai bukti payslip atau bayar listrik, bayar rent ke landlordnya. Itu bisa. Yang penting ada alamatnya tuh, alamatnya itu sama dengan yang kita tulis di form, kayak gitu. Terus yang ketiga ATM. Oh iya. Yang ketiga itu ATM. Jadi nanti orangnya itu akan minta ATM kita dua kartu ATM. Boleh debit atau kredit. Dan di situ di kartunya harus ada tertera nama kita. Emang harus ada nama ya? Iya, harus ada nama. Iya, itu bisa pakai ATM sini atau pakai ATM Indonesia. Jadi, tapi salah satunya harus ATM sini ya. Misalkan kamu ngasih dua nih, satu ATM sini, misalkan Commonwealth Bank atau NAB. Nah, yang kedua kamu bisa pakai BCA atau Genius atau sejenisnya ATM Indonesia kayak gitu. Nah, udah deh. Terus kita surprise ya kemarin ternyata kita nggak dimintain SIM Indonesia kita. Jadi ibu-ibu itu tahu dari mana kalau kita sebenarnya punya SIM.
kita bisa nyetir. Kita beruntung sih karena waktu itu ketemu sama ibu-ibu yang Iya, baik dan petugasnya yang baik. jadi cuma cepet banget jadinya ya. Set, Setengah jam kita lah. ngisi form, kita ngasih ke istilahnya Counter. ke counternya, terus dia masukin data kita, terus kita dikasih nomor. Nah, nomor yang kita dapetin itu adalah namanya CRN. Itu sebenarnya nomor apa ya? Ya nomor kayak nick mungkin ya. Nick kita tuh terdaftar di ya kayak driving pemerintahan. license, di pemerintahannya dia. Iya, terus Queensland. mungkin kalau misalkan kena tilang atau Nah. apa-apa nanti bisa ada track recordnya Ada track recordnya. di nomor kita itu. Dan tagihannya tuh bisa masuk ke email kita, jadi kita tinggal bayar lewat mobile banking. Betul. Nah, setelah balik nama itu, udah deh mobilnya jadi milik kita. Dan kita surprise ya. Ternyata di sini mobil itu bisa under 2 nama gitu loh, teman-teman. Kalau di Indonesia nggak bisa ya, jadi satu BPKB ya satu nama gitu. Di sini kita bisa kepemilikan itu bisa 2. Keren sih. Kece banget sih. Jadi kan ya kalau belinya patungan ya udah adil gitu kan, nggak ada yang merasa namanya nggak dipakai. Karena nama gue aja nih gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi kalau udah laki bini sih bodo amat juga Iya. sih. Maksudnya teman-teman yang kan banyak juga di sini yang pada patungan kan beli mobil buat kerja di farm gitu. Nah, biasanya juga ada patungan lebih dari 2 orang kali ya. Nah, kalau itu kejadiannya Nah, itu kita nggak nggak tahu tahu sih. Gimana caranya ya, itu mungkin keikhlasan sistemnya. Oke, begitu aja teman-teman cerita singkat kita tentang beli mobil di Australia. Semoga bisa menginspirasi kamu semua dan jelas ya penjelasan kita. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh di komen atau DM kita ke Instagram masing-masing. Oh ya, yang kita kasih tahu ini adalah cara kita beli mobil di Queensland. Kita nggak tahu nih kalau misalkan di state lain itu caranya sama atau enggak. Iya. Ya kan? Karena kebetulan teman kita pun yang udah 4 tahunan di sini, yang sekarang tinggal bareng sama kita di farm, juga kebetulan nggak pernah tinggal di state lain selain di Queensland. Jadi dia juga nggak tahu juga ya. Kamu udah tanya-tanya, dia nggak tahu kan? Iya. Dia tahunya cara beli di sini sih kayaknya. Kebetulan di Queensland alhamdulillahnya semudah itu ya, digampangkan semua urusannya. Ya walaupun mobilnya lebih mahal harganya di sini tuh. Plus minus lah ya, teman-teman. Intinya sih kalau misalkan lo pada mau beli mobil ya siapin dulu uangnya gitu. Budgetnya. Terus carinya yang within your budget gitu, jangan yang budgetnya. Jangan jauh-jauh lari dari budget, karena kita harus spare buat namanya beli mobil second kan. Kita harus spare buat nanti kalau ada apa-apa di jalan, harus servis dalam jangka waktu yang dekat gitu. Jadi kita harus spare uangnya gitu aja. Betul banget. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menginspirasi dan menghibur dan cukup semoga memberikan informasinya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Thanks for watching.